komputer. Ya, Kali ke yang rekam. Oke, thank you. silakan pendeta muda. Malam, Malam. malam kepada kita semua. Nah, jadi ini adalah perkumpulan ya orang-orang Indonesia yang berada di Eropa. Jadi luar biasa. Saya bisa jalan-jalan sampai ke Eropa walaupun tinggalnya di Indonesia. Ya, satu berkat pada hari ini saya dapat berbicara ya paling tidak sekarang ini jam 1:22 di Indonesia. Sudah hari Kamis. Kalau di Eropa masih Rabu ya, Rabu malam ini. Hmm. Nah, tapi tidak masalah. Selamat malam kepada kita semua. Ah, terima kasih kepada ah, pendoa Eropa atau Bukori yang sudah menghubungi saya jauh-jauh hari untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, baik. Saudara, seperti yang sudah kita lihat, judul renungan pada malam hari ini adalah karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi, izinkan saya untuk share screen ya sedikit ya mengenai apa yang akan saya bawakan. Oh, belum belum bisa ya. Masih harus diizinkan sama host. Tapi kalau nggak bisa nggak Sudah, apa-apa. sudah Oh, sudah ya. diizinin. Mhm. Oke. Oke, sudah ya. Sudah bisa ya. Kelihatan ya ini ya. Iya, sudah terlihat. Oke, siap. Oke, selamat malam. Inilah judul khotbah saya karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, sebelum kita memulai ada kita tunduk kepala, kita berdoa kembali. Terpujilah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan sorga. Kami puji dan memuliakan nama Tuhan. Di malam hari ini, pertengahan minggu kami mau berkumpul untuk mengadakan peribadatan. Biarlah Tuhan memberkati peribadatan ini, mulai daripada mulut hambamu ini yang berbicara hingga kepada internet yang digunakan untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan berkati semuanya sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saudara. Pertama-tama ada satu kisah di Indonesia ya. Ya, pesawat Lion Air kalau kita pernah menaiki. Tapi kalau kita orang Indonesia seharusnya sudah pernah ya naik pesawat Lion ini. Karena pertama murah dan juga banyak opsinya kalau pesawat Lion ini. Nah, jadi ini saya baca beritanya baru kemarin. Saya melihat ada berita mengenai hal ini. Jadi pesawat ini tujuan akhirnya ini ke Papua. Tetapi sebelum ke Papua ini ada boarding ke Jakarta. Nah, jadi tujuannya itu dari Kalimantan. Dari Kalimantan ke Jakarta, setelah dari Jakarta lalu lanjut ke
Jayapura atau Papua sebagai tujuan akhir. Nah, saudara, di dalam perjalanan sebelum berjalan ya, masih di Pontianak pada saat itu, eh, siapa namanya? Ada seorang bernama Frantinus, ya, Frantinus Nirigi. Kalau dari namanya ini sepertinya dia orang Papua, ya. Bapak atau orang bernama barang tentunya lalu memasukkan barang-barangnya ke atas ya, ada itu ya. Di situ seorang pramugari bertanya kepada Bapak Narigi ini, barang apa yang Bapak bawa? Dengan tujuan supaya sebenarnya mau dibantu kalau kesusahan. Tapi Bapak Narigi, saya ini ada bom. Nah, karena perkataan daripada Bapak Narigi ini, ada beberapa penumpang yang benarkan hal tersebut. Karena mereka mendengarkan hal tersebut, akhirnya dari satu orang yang panik kemudian terjadi ke seluruh daripada penumpang di pesawat itu. Nah, karena panik, orang-orang sudah mulai berlarian. Lalu ada satu orang penumpang yang membuka pintu emergensi atau pintu darurat dari pesawat. Dan akhirnya mereka keluar menggunakan pintu emergensi itu. Padahal tidak atau sama sekali tidak disuruh pramugari supaya pintu emergensi. Nah, Bapak Narigi ini kalau saya baca di dalam beritanya, dia ketika mengatakan ada bom, orang menjadi panik. Lalu lalu dibawa ke polisi. Nah, setelah diperiksa dari apa yang dia katakan dan membuat orang panik satu pesawat, tas atau barang bawaan yang dia bawa saat itu. Nah, sehingga pada jam setengah 8 atau 19.25 di sana dia lalu dibawa ke Polres untuk diperiksa. Nah, akibat dari Bapak Narigi ini kekacauan, sehingga akhirnya banyak sekali orang-orang itu keluar menggunakan pintu emergensi yang seharusnya tidak disuruh oleh. Lalu yang paling parahnya adalah pesawat yang tadinya tujuan dari Pontianak ke tujuan akhir Jayapura akhirnya batal oleh karena satu perkataan dari Bapak Narigi. Kalau dia bilang ada bom di tasnya. Tapi ternyata setelah diperiksa sama sekali akan seluruh penumpang, barang-barang daripada seluruh penumpang diperiksa. Tetapi tidak ditemukan satupun bom di sana. Nah, di dalam satu Yosua 7 ada seorang bernama, kalau kita baca di dalam satu Tawarik 2 ayat 7, di sana Arau. Sama seperti Bapak Narigi. Pada pasal 6 dalam kitab Yeremia atau Yosua
kita dapati di sana ada seorang kisah yang terjadi di dalam Yosua pasalnya yang ke-6. Di sana kita akan dapati bagaimana cerita akar masalah daripada orang-orang atau bangsa Israel pada saat itu. Nah, kisah untuk menyerbu kota Yeriko. Nah, kota Yeriko ini adalah kota yang mempunyai tembok yang kokoh. Bahkan bangsa-bangsa pada saat itu sulit untuk mengalahkan yang namanya kota Yeriko ini karena punya tembok yang sangat tinggi atau kokoh, besar. Hal yang dilakukan oleh bangsa Israel yang disuruh oleh Yesus atas pimpinan daripada Yosua pada saat itu adalah berikut. Pada saat itu, bangsa Israel disuruh oleh Tuhan melalui Yosua, yaitu setelah masa pimpinan daripada Musa, Yosua yang memimpin bangsa Israel, Tuhan menyuruh begini. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko satu kali. Satu kali saja selama 6 hari. Dan pada hari yang ketujuh berbeda. Yang tadinya satu kali, sekarang bangsa Israel disuruh mengelilingi selama 7 kali. Nah, ketika bangsa Israel mengelilingi 7 kali, pada hari yang ketujuh, disitulah runtuh tembok atau kota Yeriko itu. Nah, di sanalah bangsa Israel mulai diizinkan sama Tuhan untuk bersorak-sorai, membunyikan sangkakala, meniup sangkakala, karena sesuai dengan perintah yang dilakukan atau disuruh, diarahkan oleh Tuhan sendiri. Nah, tetapi ada satu perempuan, yaitu Rahab. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-6, di sana kita temukan bahwa Rahab ini di pasal-pasal sebelumnya adalah seorang perempuan sundal yang menolong pengintai-pengintai dari Israel ke tembok Yeriko. Nah, cuma Rahab dan juga seisi daripada rumah yang ditinggali itu yang selamat. Tetapi selebihnya, semua yang hidup, bahkan sampai hewan-hewan pun, semua dibunuh oleh bangsa Israel ketika merobohkan tembok Yeriko. Nah, di ayat 19 kita akan lihat bahwa ada satu suruhan yang diberikan oleh Tuhan. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semua akan dimasukkan ke perbendaharaan Allah. Nah, semua yang hidup tadinya manusia, laki-laki maupun perempuan, bahkan hewan-hewan itu dibunuh sama orang-orang Israel. Tetapi di ayat 19 kita lihat kalau ada emas, perak, tembaga, besi, itu adalah barang-barang yang dikuduskan untuk Tuhan dan diberikan di perbendaharaan daripada Tuhan itu sendiri. Nah, di Yosua pasal 7, Yosua pasal 6 ini penyerbuan daripada kota Yeriko. Di Yosua pasal 7 ayat 1, di sana dikatakan orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, di pasal 6, setelah bangsa Israel mulai memberikan atau mengambil barang jarahan, emas, tembaga, besi,
dan lain sebagainya sebagai milik khusus untuk Tuhan, tetapi ada satu hal yang terjadi. Di sana seorang bernama Akan dikatakan mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Dan oleh karena perilaku dari Akan ini, di kalimat pertama dikatakan bahwa orang Israel berubah setia. Nah, ini kita perlu hati-hati. Bisa jadi kalau kita lihat Akan ini karena satu kesalahan dia, satu orang yang berbuat salah, di pasal pertama, kalimat pertama itu dikatakan orang Israel berubah setia. Nah, satu satu kaum bisa disalahkan karena satu kesalahan dari orang. Nah, di dalam tulisan Roh Nubuat Sejarah Para Nabi jilid 2 halaman 88 dikatakan akan telah memanjakan rasa ingin untuk memperoleh keuntungan sehingga itu telah menjadi kebiasaan. Sementara memanjakan kejahatan ini, ia sebenarnya dipenuhi oleh rasa gentar mengingat akan datangnya malapetaka ke atas Israel. Tetapi pandangannya telah digelapkan oleh dosa. Nah, akan tahu sebenarnya kalau apa yang dia lakukan ini akan berakibat fatal terhadap bangsa Israel. Di pasal 7 itu dikatakan bangsa Israel telah berubah setia. Akan tahu kalau satu kesalahan ini akan membuat bangsa Israel menderita. Tetapi Roh Nubuat katakan dia telah digelapkan oleh dosa. Dosa apa? Dosa yang telah dia manjakan. Yaitu dosa pemanjaan diri yang mana telah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan tentunya sulit untuk dirubah. Jadi akan melakukan hal-hal tersebut. Bukan karena dia tidak tahu. Dia tahu, tetapi dia tetap memilih untuk memberontak terhadap Tuhan. Dia memilih untuk mengambil barang-barang yang sebenarnya adalah milik daripada Tuhan. Nah, saudara, ada satu artikel yang pernah muncul ya di berita, kira-kira sekitar 14 tahun yang lalu. Ini judul apa namanya? Beritanya adalah lompat dari apartemen. Bocah Valentino peniru Spider-Man meninggal. Ya. Jadi bocah atau anak kecil ini bernama Valentino. Dia punya hobi yang namanya menonton. Dan karena tontonan-tontonan yang dia lakukan, dia lihat setiap hari, dia menjadi suka dengan satu karakter yang namanya adalah Spider-Man. Jadi suatu hari dia mulai menirukan yang namanya gerakan daripada Spider-Man atau manusia laba-laba ya. Dia mulai mencoba merangkak di tembok-tembok. Dia rasa kurang pas, tidak bisa, dan akhirnya dia mulai mencoba sesuatu yang lebih ekstrim. Nah, dia lihat kalau Spider-Man ini apa namanya suka menggunakan tangannya dan di tangannya itu ada mengeluarkan jaring. Nah, lalu dia mencoba untuk membuka uh, jendela rumahnya. Dia mencoba apa yang dilakukan oleh Spider-Man di TV atau HP yang dia tonton. Nah, oleh karena dia melakukan itu, naasnya akhirnya dia terjatuh dari lantai yang ke-18 daripada apartemen rumah itu. Dan akhirnya oleh karena kejadian ini dia pun meninggal dunia dan tidak bisa ditolong karena tingginya apartemen dan juga banyak
luka fatal yang terjadi di tubuh daripada seorang bocah atau anak kecil bernama Valentino ini. Nah, saudara, kita bisa lihat gambar ini ya. Dari cerita yang terjadi oleh di pesawat Lion Air, lalu kita membuka kejadian di dalam perjanjian lama, akan, lalu terakhir adalah artikel seorang bocah bernama Valentino yang meninggal karena menirukan Spider-Man. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali masalah yang timbul oleh karena mata penglihatan kita ya. Nah, banyak sekali beberapa kejadian terjadi oleh karena apa yang kita lihat. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Firman Tuhan katakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengetahuan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, saudara, Kejadian 3 ayat 6. Apa yang kita lihat, itulah yang akan membentuk karakter daripada kehidupan kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lihat setiap hari? Apakah kita melihat sesuatu hal yang baik? Atau mungkin kita melihat hal yang sebaliknya? Itu menjadi pertanyaan dan boleh kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan katakan bahwa mata adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Tapi mata juga menjadi salah satu indera yang sangat penting di dalam tubuh kita ini ya. Ya, masih banyak indera yang penting di dalam tubuh kita. Mata itu adalah pelita tubuh. Kita katakan. Dan kalau mata kita jahat, yang buruk, tentulah itu akan menggelapkan seluruh tubuh kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Amsal 20 ayat 12, di sana dikatakan bahwa mata itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, Amsal 20 ayat 12 kita bisa buka, kita bisa baca sendiri dalam Alkitab kita. Kalau mata itu dibuat oleh Tuhan, dan itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar diberikan kepada kita. Sekali daripada orang-orang di dalam dunia ini yang tidak diberikan tujuan dari mata ini sebenarnya untuk memberikan kepada kita segala, mungkin bisa banyak daripada
pada pendengaran kita bahwa betapa baiknya Tuhan. Tetapi mata juga menjadi salah satu hal yang penting untuk kita dapat melihat kasih karunia pada Tuhan. Dan mata itu juga adalah anugerah yang dibuat oleh Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat 9 dikatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nah, ketika kita membaca Matius 18 ayat 9, seperti ekstrimnya apa yang dikatakan Tuhan ya. Tuhan mau supaya kita mencongkel mata kita. Lebih baik kita punya satu mata. Nah, jadi apakah maksud dari ayat-ayat ini Tuhan benar-benar mau supaya kita mencungkil mata kita atau mungkin kita memotong tangan kita? Nah, tentu saja ayat ini tidak berbicara seperti itu ya. Tetapi ayat ini banyak menggunakan teknik-teknik. Ya, dan Tuhan seringkali berbicara dengan teknik seperti ini, yaitu teknik hiperbola. Nah, tapi tujuannya bukan untuk kita memotong tangan kita, mencongkel mata kita, tetapi inti daripada apa yang Yesus katakan di dalam Matius 18 ayat 9 adalah supaya kita mulai berhati-hati terhadap mata kita. Berhati-hati menggunakan mata kita. Karena Tuhan mau supaya kita serius terhadap konsekuensi daripada dosa. Nah, Yesus tidak ingin agar kita bersikap acuh tak acuh terhadap konsekuensi daripada dosa yang mematikan itu. Yesus mau supaya kita berhati-hati. Kita jangan sampai terbuai oleh tontonan kita yang kita lihat atau mungkin jadi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari dan akhirnya kita menjadi biasa saja ketika kita melihat satu dosa. Dan Matius 18 ayat 9 katakan, lebih baik kita masuk ke dalam kerajaan sorga dengan bermata satu atau tidak lengkap mata kita daripada kita masuk ke neraka dengan bermata dua. Karena menjadi suatu hal yang sia-sia ketika tubuh kita sempurna namun kita hidup atau kita dicampakkan ke dalam neraka. Nah, mari kita bandingkan di dalam Kejadian 3 ayat 6 dan juga Yosua 7 ayat 21. Di Kejadian 3 ayat 6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Di dalam Yosua 7 ayat 21 dikatakan, barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, di dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Yosua 7 ayat 21. Nah, dua bagian ayat yang berbeda dalam kitab yang berbeda tetapi punya perbandingan yang sama. Pertama, perempuan Hawa melihat, lalu Akan pun sama melihat. Lalu di sana di Kejadian 3 ayat 6 sedap kelihatannya. Nah, kalau di dalam Yosua 7 ayat 21 akan melihat bahwa jubah itu indah.
Nah, jadi pertama seringkali kita melihat dari mata ya, dari mata, lalu di sana kita melihat sesuatu yang menarik, yang indah, sedap kelihatannya, di sanalah kita mulai yang namanya terbuai. Kita melihat itu barang itu, wah indah ya, dan menarik hati. Nah, kita timbul yang namanya keinginan. Dari mata lalu masuk ke dalam keinginan. Dan setelah ada keinginan, di sana mulai ada namanya sikap atau gerakan yang kita lakukan. Nah, kalau di Kejadian 3:6 dikatakan dimakannya. Kalau di dalam Yosua 7:21 akan mengambil dan juga menyembunyikannya. Dua ayat yang sama-sama terjadi melakukan dosa oleh karena yang pertama adalah melihat. Setiap dosa yang terjadi dimulai dari mata kita. Makanya firman Tuhan seringkali mengingatkan kita supaya kita perlu berhati-hati menggunakan mata yang sudah diberikan, yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Karena walaupun semua yang diciptakan Tuhan baik adanya, tetapi ingat bahwa setan bekerja keras dalam kehidupan kita. Menggunakan kebaikan yang Tuhan sudah berikan untuk mendatangkan kecelakaan bagi umat-umat Tuhan. Itulah pekerjaan daripada setan itu sendiri. Nah, saudara, kita bisa dapat melihat ya bahwa ini adalah harta karun. Dan dosa seringkali terlihat indah sama seperti harta karun yang kita dapat lihat di dalam slide hari ini. Dosa seringkali terlihat nikmat, enak, bergairah. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa pada akhirnya dosa itu adalah penipuan besar yang dilakukan oleh setan. Dan seringkali kita terbuai. Nah, ada satu nasihat yang dikatakan kepada saya dalam chat di WA. Nasihat kepada saya sebagai pendeta muda oleh anggota jemaat. Dia pernah mengatakan kepada saya begini. Ada tipu muslihat iblis. Yang pertama adalah keinginan daging. Yang kedua adalah keinginan mata, yaitu serakah ya, serakah. Kejadian 3:6, Yosua 7:5 tadi yang sudah kita baca. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Tiga ini adalah cara setan yang sering digunakan dan selalu digunakan. Dari dulu sampai sekarang itu selalu digunakan. Tetapi yang menjadi pertanyaan dan membingungkan adalah tiga hal ini yang selalu digunakan, tetapi kita umat-umat Tuhan selalu jatuh ke dalam pencobaan yang dilakukan oleh setan melalui tiga hal ini. Yaitu pertama keinginan daging, yaitu lewat 5 indera ya, salah satunya adalah mata. Lalu yang kedua adalah keinginan mata atau serakah. Lalu yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Nah, itu sudah terjadi dari nenek di pesawat Lion Air. Lalu kita membuka kejadian di dalam perjanjian lama akan, lalu terakhir adalah artikel seorang bocah bernama Valentino yang meninggal karena menirukan Spider-Man. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali masalah yang timbul oleh karena mata, penglihatan kita ya. Nah, banyak sekali beberapa kejadian terjadi oleh karena apa yang kita lihat. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6.
Firman Tuhan katakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengetahuan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, saudara, Kejadian 3 ayat 6. Apa yang kita lihat, itulah yang akan membentuk karakter daripada kehidupan kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lihat setiap hari? Apakah kita melihat sesuatu hal yang baik? Atau mungkin kita melihat hal yang sebaliknya? Itu menjadi pertanyaan dan boleh kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan katakan bahwa mata adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Tapi mata juga menjadi salah satu indera yang sangat penting di dalam tubuh kita ini ya. Ya, masih banyak indera yang penting di dalam tubuh kita. Mata itu adalah pelita tubuh. Alkitab katakan. Dan kalau mata kita jahat, yang buruk, tentulah itu akan menggelapkan seluruh tubuh kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Amsal 20 ayat 12, di sana dikatakan bahwa mata itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, Amsal 20 ayat 12 kita bisa buka, kita bisa baca sendiri dalam Alkitab kita. Kalau mata itu dibuat oleh Tuhan. Dan itu adalah sebuah anugerah yang sangat besar diberikan kepada kita. Sekali daripada orang-orang di dalam dunia ini yang tidak diberikan tujuan dari mata ini sebenarnya untuk memberikan kepada kita mungkin bisa banyak daripada pendengaran kita bahwa betapa baiknya Tuhan. Tetapi mata juga menjadi salah satu hal yang penting untuk kita dapat melihat kasih karunia daripada Tuhan. Dan mata itu juga adalah anugerah yang dibuat oleh Tuhan. Di dalam Matius 18 ayat 9 dikatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nah, ketika kita membaca Matius 18 ayat 9, seperti ekstrimnya apa yang dikatakan Tuhan ya. Tuhan mau supaya kita mencongkel mata kita. Lebih baik kita punya satu mata. Nah, jadi apakah maksud dari ayat-ayat ini Tuhan benar-benar mau supaya kita mencungkil mata kita atau mungkin kita memotong tangan kita? Nah, tentu saja ayat ini tidak berbicara seperti itu ya. Tetapi ayat ini banyak
menggunakan teknik-teknik. Ya, dan Tuhan seringkali berbicara dengan teknik seperti ini, yaitu teknik hiperbola. Nah, tapi tujuannya bukan untuk kita memotong tangan kita, mencongkel mata kita, tetapi inti daripada apa yang Yesus katakan di dalam Matius 18 ayat 9 adalah supaya kita mulai berhati-hati terhadap mata kita. Berhati-hati menggunakan mata kita. Karena Tuhan mau supaya kita serius terhadap konsekuensi daripada dosa. Nah, Yesus tidak ingin agar kita bersikap acuh tak acuh terhadap konsekuensi daripada dosa yang mematikan itu. Yesus mau supaya kita berhati-hati. Kita jangan sampai terbuai oleh tontonan kita yang kita lihat, atau mungkin jadi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, dan akhirnya kita menjadi biasa saja ketika kita melihat satu dosa. Dan Matius 18 ayat 9 katakan, lebih baik kita masuk ke dalam kerajaan sorga dengan bermata satu, atau tidak lengkap mata kita, daripada kita masuk ke neraka dengan bermata dua. Karena menjadi suatu hal yang sia-sia ketika tubuh kita sempurna, namun kita hidup atau kita dicampakkan ke dalam neraka. Nah, mari kita bandingkan di dalam Kejadian 3 ayat 6 dan juga Yosua 7 ayat 21. Di Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Di dalam Yosua 7 ayat 21 dikatakan, barang jaran itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, di dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Yosua 7 ayat 21. Nah, dua bagian ayat yang berbeda dalam kitab yang berbeda tetapi punya perbandingan yang sama. Pertama, perempuan Hawa melihat, lalu Akan pun sama melihat. Lalu di sana di Kejadian 3 ayat 6 sedap kelihatannya. Nah, kalau di dalam Yosua 7 ayat 21 akan melihat bahwa jubah itu indah. Nah, jadi pertama seringkali kita melihat dari mata ya, dari mata, lalu di sana kita melihat sesuatu yang menarik, yang indah, sedap kelihatannya. Di sanalah kita mulai yang namanya terbuai. Kita melihat itu, barang itu, wah indah ya, dan menarik hati. Nah, kita timbul yang namanya keinginan. Dari mata lalu masuk ke dalam keinginan. Dan setelah ada keinginan, di sana mulai ada namanya sikap atau gerakan yang kita lakukan. Nah, kalau Kejadian 3:6 dikatakan dimakannya. Kalau di dalam Yosua 7:21 akan mengambil dan juga menyembunyikan. Dua ayat yang sama-sama terjadi melakukan dosa oleh karena yang pertama adalah melihat. Setiap dosa yang terjadi
dimulai dari mata kita. Makanya firman Tuhan seringkali mengingatkan kita supaya kita perlu berhati-hati menggunakan mata yang sudah diberikan, yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Karena walaupun semua yang diciptakan Tuhan baik adanya, tetapi ingat bahwa setan bekerja keras dalam kehidupan kita, menggunakan kebaikan yang Tuhan sudah berikan untuk mendatangkan kecelakaan bagi umat-umat Tuhan. Itulah pekerjaan daripada setan itu sendiri. Nah, saudara, kita bisa dapat melihat ya bahwa ini adalah harta karun, dan dosa seringkali terlihat indah sama seperti harta karun yang kita dapat lihat di dalam slide hari ini. Dosa seringkali terlihat nikmat, enak, bergairah, tetapi firman Tuhan katakan bahwa pada akhirnya dosa itu adalah penipuan besar yang dilakukan oleh setan. Dan seringkali kita terbuai. Nah, ada satu nasihat yang dikatakan kepada saya dalam chat di WA. Nasihat kepada saya sebagai pendeta muda oleh anggota jemaat. Dia pernah mengatakan kepada saya begini. Ada tipu muslihat iblis. Yang pertama adalah keinginan daging. Yang kedua adalah keinginan mata, yaitu serakah ya, serakah. Kejadian 36, Yusuf 7 ayat 5 tadi yang sudah kita baca. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Tiga ini adalah cara setan yang sering digunakan dan selalu digunakan. Dari dulu sampai sekarang itu selalu digunakan. Tetapi yang menjadi pertanyaan dan membingungkan adalah tiga hal ini yang selalu digunakan, tetapi kita umat-umat Tuhan selalu jatuh ke dalam pencobaan yang dilakukan oleh setan melalui tiga hal ini. Yaitu pertama keinginan daging, yaitu lewat 5 indera ya, salah satunya adalah mata. Lalu yang kedua adalah keinginan mata atau serakah. Lalu yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Nah, itu sudah terjadi dari nenek moyang kita hingga pada saat ini. Dan seringkali kita jatuh dengan hal yang sama. Nah, tetapi firman Tuhan katakan kepada kita supaya kita mulai untuk berhati-hati. Nah, saudara, di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 27 di sana dikatakan pertarakan mendahului penyucian. Umat Allah harus belajar tentang arti pertarakan dalam hidup. Dalam segala hal, segala pemanjaan diri harus dibuang dari hidup mereka. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa bertarak? Bagaimana supaya kita bisa membuang pemanjaan diri yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita, yaitu bertarak. Nah, bertarak itu bisa jadi kita mulai dengan berpuasa, yaitu memotong mempersempit, menekan hawa nafsu yang seringkali kita rasakan. Bisa jadi dari makan, bisa jadi dari mulut kita, bisa jadi dari pikiran kita, keinginan kita, bahkan mata kita. Kita perlu bertarak. Karena pertarakan adalah sebelum sebuah penyucian, kita perlu yang namanya pertarakan. Nah, di dalam Yosua 7 ayat 2 sampai 5, di sana 36 orang Israel tewas oleh karena dosa daripada Akan. Nah, kalau kita baca di dalam Yosua pasal 7 ayat 26 dan juga pasal yang pertama di ayat ke-8
di sana bangsa Israel sesudah mengalahkan eh, orang Yeriko, tembok Yeriko, mereka maju untuk memerangi orang Ai. Tetapi di sana mereka kalah dan 36 orang Israel tewas di sana. Di sana Yosua berkabung mempertanyakan apa yang menjadi kesalahan kami. Kenapa Tuhan memberikan kami, menyuruh kami supaya pergi memerangi orang Ai, tetapi Tuhan membiarkan kami supaya kalah terhadap orang Ai. Nah, di sana Tuhan berbicara langsung kepada Yosua dan dia mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan kepemimpinan daripada Yosua itu sendiri. Tetapi perlu Yosua mengadakan pertemuan dengan orang-orang Israel. Karena ada satu orang yang melakukan kesalahan di dalam bangsa Israel. Nah, lalu ketika kita membaca Yosua pasal 7 ayat 2 sampai 5, di sana dikatakan di pasal pertama, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkit murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembali mereka kepada Yosua dan berkata, tidak usah seluruh bangsa Israel pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk mengepur Ai itu. Nah, dari sini bangsa Israel sudah pede. Tetapi yang terjadi adalah 36 orang dipukul, mati, tewas di sana. Sehingga yang tadinya 2 sampai 3 ribu itu kabur. Mereka kembali kepada Yosua. Nah, di sana Yosua mulai mengoyakkan pakaiannya, dia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menunjukkan kepadanya siapa yang membuat kesalahan dan ada satu orang katanya tapi belum disebutkan. Yosua harus pergi untuk menyelidiki daripada kegiatan daripada bangsa Israel. Nah, kalau kita baca di dalam pasal 7 ini dan di pasal yang ke-25 ya, di sana ada yang namanya penyeleksian. Yosua 7 ayat 14 sampai 15. Di sana dikatakan besok pagi kamu harus tampil muka ke muka demi suku dan suku yang ditunjukkan oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api dan segala sesuatu yang ada padanya sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara bangsa Israel. Nah, di ayat 25 dikatakan berkatalah Yosua seperti engkau telah mencelakakan kami maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Akan yang ditemukan bersalah, dia menyimpan barang-barang yang dikhususkan seharusnya untuk Tuhan, dia sembunyikan oleh karena dia melihat bahwa barang-barang itu menarik, barang-barang itu mahal, dan dia sembunyikan untuk diri sendiri. Dia kubur dalam-dalam. Tetapi Yosua sebagai pemimpin tertinggi pada saat itu menyuruh untuk menyeleksi. Yaitu bagaimana caranya?
menampilkan kaum demi kaum, orang demi orang, dan akhirnya ditemukan seorang bernama Akan yang akhirnya ketika ketahuan dia baru mengaku. Nah, mengapa Akan tidak mendapat pengampunan? Nah, itu menjadi pertanyaan kita ya. Bukankah Akan sudah mengaku? Nah, memang benar ketika kita membaca di dalam pasal yang ke-25 ya, Yosua 7, di sana sudah dikatakan Akan itu dilempari batu. Tapi kalau kita membaca di dalam pasal 7 ayatnya yang ke berapa ini? 21 dan 20 di sana akan menjawab dan dia mengaku akan kesalahannya ya. Tetapi kenapa yang menjadi pertanyaan, kenapa dia sudah mengaku tetapi kenapa tidak ada pengampunan yang diberikan sama Tuhan? Nah, jawabannya kita bisa dapat di dua tempat sekaligus. Di dalam Alkitab ini dan di dalam Roh Nubuat sebagai penguat. Di dalam tulisan Roh Nubuat dikatakan, andai kata ia telah mengadakan pengakuan pada saat itu, sebelum jari Allah menunjuk, ia dapat memberikan bukti adanya pertobatan yang sejati. Nah, jauh sebelum akan diketahui menyimpan barang-barang yang bukan miliknya, Yosua di hari sebelumnya sudah memperingatkan bangsa Israel semuanya dikumpulkan menjadi satu dan dikatakan bahwa besok akan diadakan ya penyeleksian, yaitu kaum demi kaum, seorang demi seorang, dan di sana seharusnya akan mengakui akan kesalahan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Justru di ayat 20 dan 21 sesudah akan ketahuan barulah dia mengakui akan kesalahannya. Dan benar saya telah melihat lalu karena menarik hati lalu saya mengambil barang-barang tersebut. Nah, seringkali kita ketahuan baru mengaku kalau kita berbuat dosa. Nah, tetapi Tuhan tidak pernah menyukai hal itu. Karena Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kalau kita sudah ketahuan, artinya kita sudah kepepet. Dan pertobatan yang seperti itu adalah pertobatan yang sementara. Dan Tuhan mau kita bertobat bukan karena sementara saja, tetapi Tuhan mau supaya kita bertobat seutuhnya, selamanya. Dan itulah yang disukai oleh Tuhan kepada kita umat-umat Tuhan. Itulah yang menjadi peribahasa kita ya, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Karena kesalahan sekecil apapun akan berdampak besar terhadap kehidupan kita. Bukan kehidupan secara pribadi, tapi mungkin bisa saja kepada keluarga. Karena kesalahan kita bisa berdampak kepada orang lain. Kita mungkin bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu sebabnya kita perlu untuk berhati-hati. Kita perlu untuk membuat diri kita selalu waspada terhadap tipu daya daripada setan itu sendiri. Nah, kalau kita baca di dalam Roma 5 ayat 12, dosa ini seperti berikut ya. Dosa itu seperti apa namanya? Menjalar ya. Kalau kita baca ya, kembali sebagai ayat inti kita di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Firman Tuhan katakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut.
Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, baik dosa dan juga maut itu sifatnya menjalar. Sehingga kita perlu berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat. Nah, seringkali kita mungkin orang-orang muda dan bukan orang-orang muda, semua kaum kita melihat bahwa dosa itu kecil. Cuman sekali kok. Ini kecil kok. Gak ada yang lihat. Nah, kita melihat bahwa dosa itu seperti hal kecil yang tidak akan berdampak apa-apa. Tetapi sama seperti gambar yang kita lihat, di awal mungkin kecil, tetapi ketika kita semakin dalam mulai membiasakan dosa-dosa kecil itu akan berubah menjadi suatu dosa yang besar. Dan seringkali umat-umat Tuhan banyak sekali terjerumus kepada dosa-dosa yang besar. Dan ketika sudah masuk ke dalam suatu lingkaran setan terhadap dosa yang besar itu, kita sudah lupa. Kita sudah tidak tahu bagaimana cara untuk kembali. Dan ini menjadi bahaya karena dosa itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang mana kita tidak tahu kalau itu menjadi sebuah dosa. Dan itulah sebabnya Tuhan sekali lagi seringkali mengingatkan kita supaya kita perlu berhati-hati terhadap perilaku, tingkah langkah daripada kehidupan kita. Nah, kita tidak sadar seringkali kalau apa yang kita lakukan, apa yang sudah masuk ke dalam pikiran kita, melalui apa yang kita lihat, mulai apa yang kita lakukan, itu sudah terjerumus ke dalam satu lingkaran dosa yang dimana kita susah untuk kembali bertobat. Nah, sebabnya kita perlu lihat bahwa dosa itu menipu, mencuri, membanggakan diri, seksual immorality, membunuh dan lain sebagainya. Ini adalah dosa. Dan dosa itu ya hal-hal buruk. Tetapi kita jangan lupa kalau setan itu bekerja melalui hal-hal yang baik. Contohnya apa? Talenta kita, pekerjaan kita, makanan, teman, hobi, sosial media, musik, olahraga. Bisa jadi hal-hal baik itu dipakai setan untuk mendatangkan dosa. Dan kita perlu berhati-hati terhadap hal-hal seperti ini. Nah, karena sekarang setan mungkin memakai 3 cara yang tadi sudah dikatakan. Melalui indera kita, melalui mata, dan juga masih banyak hal. 3 hal itu. Tetapi dalam prakteknya setan tidak hanya melakukan hal-hal yang sama. Banyak sekali dia melakukan upgrade. Jadi kita perlu juga mengupgrade iman kita terhadap Tuhan sehingga kita jangan sampai tertipu dan hidup di dalam dosa yang kita anggap itu adalah hal-hal yang baik. Dan itu sebabnya kita perlu berhati-hati terhadap ini. Sejarah para nabi, banyak orang seperti Akan merasa aman dan menenangkan dirinya bahwa Allah tidak akan terlalu teliti untuk mencatat kejahatan. Nah, sama seperti Akan. Dia tahu kalau hal yang dilakukan itu salah dan akan berakibat fatal terhadap orang lain. Tetapi dia memilih untuk mempercayai dirinya. Dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak teliti. Karena ini cuma sedikit kok daripada barang jarahan yang begitu banyak di kota itu. Dosa ini kecil kok. Cuma mencuri. Cuma bercanda. Nah, mungkin hal-hal candaan yang kita katakan kepada orang lain atau mungkin tontonan-tontonan kecil di dalam video-video lucu
Tetapi di sana banyak sekali menyimpan dosa-dosa yang akhirnya kita luput sehingga menjadi kebiasaan. Dan akhirnya kita lupa kalau itu adalah sebuah dosa. Dan akan kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Khusus kita dalam kekristenan, hidup Kristen, pengikut Kristus. Makanya kalau kita membaca di dalam Amsal 4 ayat 23, di sana dikatakan supaya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di sana terpancar kehidupan. Kita perlu waspada terhadap tipu daya daripada setan. Banyak sekali tipu daya yang dilakukan terhadap kehidupan kita. Dan seringkali kita terbuai dengan dosa-dosa penipuan yang dilakukan oleh setan. Nah, Tuhan mau supaya pertobatan yang sejati terjadi bukan karena kita takut sama seperti yang terjadi terhadap Akan. Tapi Tuhan mau pertobatan itu muncul oleh karena penyesalan hati kita. Kita menyesal, kita mengaku, kita berkomitmen kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan mengaku supaya ketika kita menyerahkan diri kita, kita mengaku, kita berkomitmen, kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi jangan sampai kita mengaku dosa kita untuk menutup apa yang disebut dengan rasa bersalah. Seringkali kita mengaku dosa kita supaya kita menutupi rasa bersalah daripada dosa yang sudah kita lakukan. Alkitab tidak pernah menyarankan hal tersebut, tetapi kita perlu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada yang sempurna untuk memulai. Kita perlu memulai. Yang penting adalah memulai. Sempurna tidak sempurna itu adalah urusan Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyempurnakan kita, bukan kita. Dan itulah sebabnya pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita supaya kita tetap waspada terhadap penipuan daripada setan. Karena setan bekerja keras dalam kehidupan kita dan kita perlu untuk meminta tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, karena daging lemah walaupun roh itu penurut. Kita hidup di dunia yang dikuasai oleh setan. Sehingga kita perlu membawa diri kita lebih dekat kepada Tuhan yang tentunya dapat mengalahkan setan. Nah, di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, Tuhan tidak mau supaya kita menyesal di kemudian hari. Makanya dia sudah banyak sekali memperingatkan kita supaya kita waspada, kalau kita sudah berbuat salah, kita perlu bertobat, kita mengaku, berkomitmen, dan juga berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ingat, dosa kita walaupun merah seperti kirmisi, namun akan putih seperti salju. Itulah yang Tuhan lakukan. Dosa kita ditutupi dan tidak diingat-ingat lagi. Setelah kita perlu belajar dari apa yang Tuhan sudah lakukan, bukan menjadi suatu kesombongan, tetapi menjadi pelajaran hidup bagi kita. Supaya kita dapat waspada, dapat berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana dalam perumpamaan daripada Yesus. Sebabnya dalam Yesaya 1 ayat 14 sampai 20, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi,
akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan mengucapkannya. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menurut? Kalau kita mau menurut, kita akan menghasilkan buah yang baik. Kita akan makan hasil yang baik dari negeri itu. Tetapi kalau kita memilih untuk melawan dan juga memberontak, tentu kita juga akan memakan hasil daripada apa yang kita lakukan, yaitu hasil yang buruk. Maka kamu akan dimakan oleh pedang atau kita akan mati oleh pada kesalahan. Ingat, firman Tuhan katakan upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Tuhan lebih besar daripada segala sesuatu yang ada atau dosa yang kita lakukan. Itulah yang menjadi perenungan kita di dalam pertengahan minggu ini, biar kita mau supaya selalu waspada. Ingat bahwa setan tidak tinggal diam ketika kita lebih dekat kepada Tuhan. Dia lebih bekerja 2 kali lipat daripada kita. Itu sebabnya kita perlu bersembunyi di dalam atau di balik kayu salib daripada Tuhan. Sehingga Tuhan yang berjalan di depan kita, bukan kita yang memimpin Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang memegang kendali. Ketika Tuhan memegang kendali, maka semuanya akan aman. Ya, angin tofan akan hilang daripada kehidupan kita. Kalau kita berjalan dan kapal kita dinakodai oleh pada Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tipu daya daripada setan. Dan juga Tuhan kami berdoa kepada seluruh umat-umat Tuhan yang saat ini bergabung via Zoom untuk beribadah. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pribadi lepas pribadi, baik yang bekerja, yang mungkin bersekolah, berkuliah. Tuhan memberkati setiap kegiatan mereka. Biar dalam kehidupan mereka Tuhan selalu menuntun, memberkati, sehingga berkat kelimpahan Tuhan berikan kepada pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Terkhusus kepada acara atau kegiatan yang dilakukan oleh pendoa di Eropa, biar Tuhan memberkati, sehingga berkat Tuhan dilimpahkan selalu kepada pengurus dan juga saudara-saudara kami yang selalu setia untuk mengikuti akan kegiatan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan menutup doa ini dengan Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Memo atas firman-Nya dan doa yang telah dibawakan. Sekian dari acara Rabu malam kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir pada waktunya. Tuhan memberkati dan mungkin Tante Lika ada yang mau ditambahkan.